istilahnya itu adalah Ibu stop dulu deh, ke video aja dulu. Ya, yang Ibu share videonya ini berkaitan dengan gambaran aja ya. Jadi ini sebetulnya kalau untuk, OSCE itu di jenjang akhir ya, nanti di semester 6 ketika mau lulus ada penilaian OSCE. Namun untuk persiapan itu, untuk mata kuliah manajemen rekam medis hybrid, evaluasi praktek Ibu pergunakan sistemnya seperti itu, gitu ya. Nah, kurang lebih, seperti ini gambarannya ya. Jadi, untuk pengujian secara klinik ya, untuk skillnya ini, mencakup yang, Ibu share di videonya ya. Jadi nanti ada stase ya. Memang pada praktikum yang sekarang kita hanya satu ya, tapi untuk, mekanisme, alurnya itu, hampir sama ya, hampir sama. Diawali dari yang dinilai, tentang penerimaan pasien ya, tentang penerima pasien. Jadi kalian mudah-mudahan sudah bersiap ya, tentang studi kasus atau panduan praktik yang berkaitan dengan penerimaan pasien yang sudah Ibu share ya di panduan penilaian pada saat, perkuliahan. Udah dipelajari belum? Sudah Ibu. Nah, itu ya, jadi mengikuti itu. Jadi dari langkah-langkah awal termasuk komunikasi atau bahasanya ya, di antaranya seperti itu dan juga rubrik penilaiannya ya, rubrik penilaiannya ada 3 kompetensi dari mulai identifikasi, dari mulai untuk, pengentrian data ya, dan perilaku profesional ya. Di antaranya itu yang memang akan kita nilai ya. Ini adapun video yang Ibu berikan sebagai gambaran ini itu, eee, jadi nanti kalian ketika masuk ke dalam lab manual, pelaksanaannya di lab manual lab terpadu ya untuk yang rekam medis, itu ada, 1 ruang karantina ya, kemudian pembagiannya sudah Ibu share kemarin ke Fatih, udah ya Fatih ya di-share di kelas? Sudah Ibu. Ya, jadi kelompok 1 dan 9 ya, kemudian lanjut kelompok 4 dan 8 ya, dan lanjut kelompok 2 dan 7 ya. Ya, jadi kita targetkan untuk yang sesi sekarang jam 1 sampai dengan selesai itu adalah 3 kloter ya. 3 kloter tadi siap-siap untuk kelompok 1 dan 9, kemudian kloter 2, kelompok 4 dan 8, kloter 3, 2 dan 7. Ini masing-masing semuanya 5 mahasiswa ya per kelompoknya? Iya Ibu, 5. Berarti 3 kloter. 1 kloternya itu perhitungannya 1 stase itu 100 menit ya. 1 stasenya 10 menit, kemudian ada 2 penguji, ada Ibu dan ada Pak Arif ya. Sehingga nanti sekali masuk langsung 2 orang ya. Berarti kalau, ada 3 stase, untuk 1 kloternya itu perlu 50 menit ya, ada 5 orang kan. Masing-masing kelompok, ada 10 orang, ada 2 ruangan menjadi, 5 kali gitu ya, 5 kali sesi. Ya berarti 5 kali 10 menit, ada 50 menit per kloter. Sehingga untuk target yang sekarang ada 3 kloter, berarti kita memerlukan waktu 150 menit ya. 150 menit berarti berapa jam? Berapa jam? 2 jam lebih ya? 2 sampai 3 jaman ya, pokoknya sampai jam 4 ya targetnya. Nah, di tiap-tiap sesinya di tiap-tiap sesinya, Ibu minta kalian sudah ada pembagian kemarin, setiap orang nanti yang dinilai adalah sebagai petugas, tapi nanti juga akan ada tugas juga sebagai pasien ya. Jadi masing-masing silahkan disiapkan kartu identitas sebagai pasiennya. Kemudian yang satu lagi sebagai observer. Nah, yang observer ini nanti Ibu mintakan tolong untuk membantu, flow ya, atau alur dari, pergantian setiap sesi ya. Jadi satu kelompoknya kan ketika satu petugas, dinilai, satu lagi sebagai pasien dan satu lagi sebagai observer. Berarti observernya ada 2 ya. Satu observernya nanti yang membantu flow atau alur, pelaksanaan
ya. Kemudian yang satunya lagi adalah nanti membantu ibu dalam mengatur timernya ya, timernya. Jadi nanti sudah di-setting di lab manual itu, timer ke monitor layar dan speaker gitu ya, dan nanti itu akan menjadi aba-aba untuk si para petugas ini memberikan pelayanan ya, dan, dosen melakukan penilaian begitu ya. Yang satu lagi observer sebagai, pengatur alur, nanti bisa membantu ketika memang ada aba-aba misalkan, mahasiswa atau peserta dipersilahkan masuk ya, nanti dari ruang karantinanya itu yang di lab manual di, filing ya, di penyimpanan gitu. Jadi semuanya nanti 10 orang kelompok 1 dan 9 misalnya ya. Langsung masuk ke situ. Nah, nanti si operator yang satu itu mengatur bahwa, oh yang bagian pertama ini adalah mahasiswa atas nama ini di kelompok 1 dan yang bagian pertama untuk yang dari kelompok 9 adalah mahasiswa atas nama ini. Jadi nanti silahkan per kelompoknya, membuat dulu susunannya ya, urutan dari nama mahasiswa pertama, petugas yang jadi petugas siapa, pasiennya siapa ya, dan observernya siapa. Nah, sama kelompok 2 sampai 9 juga sama, silahkan di-list, didatain dulu, nanti diserahkan ke ibu gitu ya, gitu. Jadi untuk yang ruangan 1 untuk yang CBT nanti bersama, Bu Ida, kemudian yang ruangan 2-nya itu bersama Pak Arif, gitu. Gambarannya seperti ini. Ya, gambaran seperti ini. Jadi, ada aba-aba nanti di timernya bahwa si mahasiswa itu bisa berjalan dan mendekati kepada ruang sesi ujian, gitu ya. Kemudian, yang selanjutnya mahasiswa dipersilahkan duduk, gitu ya. Lalu selanjutnya mahasiswa dipersilahkan membaca soal yang ada di, pintu atau papan ruangan. Gitu ya, beberapa menit, biasanya sih kurang lebih di 30 detikan ya, nggak sampai menit ya, 30 detikan. Lalu dilanjutkan setelah membaca soal, ada jeda lagi, ada aba-aba lagi, mahasiswa dipersilahkan masuk. Nah, dipersilahkan masuk ini tentunya nanti mengetuk pintu dulu ya, mengetuk pintu, kemudian ketika sudah masuk, perkenalkan nama atau sebutkan nama dan, NIM ya. Nanti untuk penguji, itu bisa mencatat di lembar penilaiannya. Nah, nanti setelah itu adalah waktu kalian untuk melakukan pelayanan kurang lebih di 8 menitan, kemudian kan tadi 10 menit ya. Jadi 2 menit pertama itu buat persiapan, buat membaca soal, kemudian 8 menit selanjutnya adalah, waktu kalian untuk melakukan praktik, begitu ya. Jadi melakukan praktik seperti ini, mempersilahkan pasien ya, ya kelakuan langkah-langkah selanjutnya adalah sesuai dengan, di rubrik penilaiannya ya, komunikasi apa yang perlu dilakukan, ya yang perlu disampaikan, data apa yang harus diverifikasi, sampai dengan si pasien diarahkan kepada, poli, begitu ya. Nah ini kalau ini gambaran realnya ini ada 8 stase, jadi setiap stasenya itu 10 menit nanti akan berganti gitu ya. Jadi, dari stase 1 penerimaan pasien misalnya langsung berganti si mahasiswa A langsung ke stase 2 stase 3 sampai dengan stase 8 gitu ya, realnya seperti itu. Namun untuk praktek kita sekarang yang dinilai untuk ujian praktik adalah hanya satu aja penerimaan pasien saja, begitu ya, gambarannya seperti itu. Oke. Lalu selanjutnya, yang memang hendak Ibu sampaikan adalah tentang aturan ya. Jadi mahasiswa nanti silahkan segala perlengkapan disimpan di loker ya, dan hanya mahasiswa yang menjadi kloter di waktu tersebut yang masuk ke ruangan lab manual ya. Jadi yang lainnya boleh menunggu di bagian depan atau di selasar ya, di selasar depan lab manual atau di bagian depan boleh. Gitu ya. Jadi yang masuk hanya 10 orang per kloternya, tadi yang masuk ke ruang karantina, begitu ya.
Sampai di sini dulu ada yang mau ditanggapi? Silahkan. Baik Ibu, jadi untuk hari ini tuh kloter 1 sampai 3 doang ya Bu? Untuk sisanya itu besok? Iya, sisanya besok, ya. Besok kalian waktunya jam berapa? Jam 1 ya besok ya? Jam 1 kosong kan? Tadinya Ibu berencana di minggu depan, tapi ternyata minggu depan etika kan betul-betul ada ujian teori gitu ya. Yang etika kan ada ujian teori, jadi Ibu hanya punya waktu hari Selasa dan hari Kamisnya. Sedangkan hari Kamis hanya rekamedis hybrid aja, itu pun bersinggungan dengan jam teori, jadi cukup pendek. Untuk hari Selasa kebetulan Ibu ada pengujian juga untuk tingkat 2 ya, sehingga ya udah kalau memang bisa dipajukan, ya udah kita pajukan ke hari ini dan besok Jumat ya. Besok Jumat itu berarti jam 1 ya. Oke ya, jam 1 ya untuk yang, sesi kedua, untuk yang sesi hari Baik Ibu, kedua. terima kasih. Nah, ini adalah pengaturannya ya, ya atau memang timer yang memang nanti, mungkin harus ini ya, dijadikan acuan ketika melakukan pelayanan. Ya, jadi ada informasi seperti ini. Suaranya nggak muncul ya? Suaranya di kalian nggak muncul? Ya, jadi nanti ada jeda-jedanya yang di jeda, pertama ini adalah informasi bahwa, peserta nanti mendekati kepada ruangan ujian, jadi mendekati kepada kursi tadi, kemudian masih berdiri gitu ya, kemudian nanti jeda selanjutnya 9.30 ya, 9.30 itu dipersilahkan duduk, jadi nanti kalian duduk ya, kemudian setelah 9.30 itu sampai dengan jam 8.30 ya, atau di menit 8.30 itu nanti boleh, untuk membaca soal dan di menit yang mendekati 8 menit, menit ke-8 itu bisa memasuki ruangan ya. Dan aba-aba yang selanjutnya adalah di 10 detik terakhir nanti akan ada informasi bahwa waktunya, eee, 10 detik terakhir. Ya, yang pelayanannya kalian sampai dengan mempersilahkan pasien ke poli, kemudian pencatatan semua ya, termasuk pencatatan dalam general concern ya, pencatatan KIB ya, pencatatan di QUB dengan aturannya, pencatatan nomor reka medis di KIB di QUB, kemudian indeks yang di QUB ya, kemudian di dokumen reka medis cover-nya yang warna kuning ya, alergi, tahun pelayanan, nama pasien, nomor rekam medis, begitu ya. Dan juga di pengentrian datanya, ya. Jangan lupa ketika di aplikasi, ketika diregistrasi, data pasiennya masuk, jangan lupa diregiskan ke rawat jalan poli tertentu sesuai dengan kasus pasien yang datang, gitu ya. Sehingga bisa muncul nomor rekam medis, ya. Gitu. Ada yang mau ditanggapi? Sudah ada bayangan ya? Oke, sudah ada bayangan ya? Jadi nanti silahkan nanti untuk yang jam 1 kloter 1, 2, dan 3 bisa bersiap. Jadi nanti, kloter 1 masuk dulu nanti ke ruang karantina, ya nanti Ibu akan, beri pengarahan lagi langsung kepada timernya ya, kemudian nanti masuk ruang karantina, yang sebagai pasien langsung ke ruangan, ujian, ya kemudian nanti untuk yang sebagai petugas yang mau diuji nunggu aba-aba, gitu ya.
Nanti setelah selesai, nanti untuk yang mahasiswa yang sudah selesai nanti akan ada ruangan khusus. Jadi tidak bergabung dengan yang belum di ruang karantina gitu ya. Jadi akan ada ruangan khusus, jadi nunggunya di situ. Nah, untuk yang kelompok yang kloter selanjutnya siap-siap di luar gitu ya. Untuk si pen nanti Ibu minta untuk, membantu menyiapkan setiap kelompoknya. Kemudian Ibu minta tolong juga, meminjam satu laptop ya, satu laptop, mmm, yang pakai LAN boleh ya, yang bisa pakai kabelan ya, nanti untuk bisa Ibu pinjam untuk, ini registrasi pasien ya. Mungkin itu dari Ibu, silakan. Ada yang mau ditanggapi dulu atau sudah paham? Sudah paham belum? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ibu izin bertanya? Ya, Badan. Kalau untuk nanti kan ngedaftarin pasien ke poli juga ya, Bu. Nah, itu tuh kan kalau waktu praktek kemarin Mas, saya sama Bu Rizka tuh disarankan kayak bertanya keluhan dulu ke pasien, nanti baru kita sarankan ke klinik mana. Nah, kalau terus yang ada juga yang kemarin pas praktek kemarin tuh langsung ditanya ke klinik mana. Nah, kalau untuk sekarang tuh baiknya kayak gimana, Ibu? oke. Lebih baik dengan keluhan dulu, jadi biar akurat ya. Jadi biar akurat, tanyakan keluhan dulu, keluhannya apa? Ya, nanti dikonfirmasi, oh berarti ke poli ini ya. Karena pasien ada yang memang nanti bisa dimodifikasi untuk ininya ya, untuk ceritanya apakah memang dia sudah paham ada poli apa aja di situ gitu ya. Ada yang memang belum paham gitu ya. Jadi lebih baik biar akurat ke keluhan aja konfirmasinya ya. Jangan lupa konfirmasi di MPI-nya ya, di Master Patient Index-nya. Meskipun dia bercerita atau menjawab, oh saya belum pernah, nah, tapi konfirmasi, tetap selalu konfirmasi ke MPI-nya bahwa si data pasien ini memang belum ada di database kita. Nah itu ya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Ada lagi? Ada lagi? Udah cukup? Mana yang laki-laki pada kemana? Ibu izin bertanya, Ya silahkan. kalau kan tadi di waktunya kan 10 menit, kalau kurang dari 10 menit gimana, Bu? Kalau 10 menit nanti kalian bisa melakukan ini, melakukan hal lainnya sampai dengan merapihkan tempat pelayanan karena itu juga masuk ke penilaian profesionalisme, begitu ya. Jadi kalau misalkan masih ada jeda waktu, silahkan dipastikan lagi pencatatannya sudah tepat ya di formulir-formulir atau di, rekam medisnya, kemudian si, apa namanya, si mejanya sudah rapih, seperti semua tuh. Baik, Oh Ibu, iya. terima kasih. Ya, sama-sama. Oh, nanti untuk sebagai bukti penilaian juga di samping alurnya, komunikasinya, tapi nanti hasilnya ya atau bukti pencatatannya nanti bisa diserahkan ke Ibu atau ke Pak Arif of rekam medis yang sudah terisi, kemudian general concern ya, kemudian di general concern LQ, kemudian KIB. Nanti KIB setiap pasien kalau sudah selesai mau balik kanan keluar ruangan bisa ditaruh aja di situ KIB-nya di ini ya, KIB dan KTP-nya ya. KIB dan KTP-nya disimpan aja di meja. Nanti Ibu serahkan kalau sudah selesai sesi ya. Gitu, nanti untuk diverify apa ada tepat belum nih pencatatannya dengan data identitas pasien atau belum. Ada lagi? Nanti disiapkan satu laptop ya. Patih ya, Ibu pinjam untuk satu laptop, kemudian hmm, operator pertama ya, nanti siap-siap untuk timer dan pengaturan flow.
Ada lagi nggak yang lainnya? Ada cukup jelas? Di sini yang kelompok satu siapa aja? Untuk kelompok lainnya ya, kalau untuk yang hari besok misalnya ya, kelompok lainnya nggak ada di lab juga nggak apa-apa, ya. Jadi silakan kalian bersiap untuk, pelaksanaan praktiknya besok, ya. Jadi yang sekarang standby di lab, kloter 1, 2, 3 aja. Ada lagi yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Cukup? Fatih, sudah cukup Fatih? Dari Sipen, bisa dipahami? Ibu mau izin bertanya. Ya, silakan. Ibu kalau misalnya nanti kan ada penulisan nanti sehabis yang pasien poli ya Ibu. Nah, apakah itu nanti masuknya ke waktu timer atau di luar di timer itu Ibu? Harus di dalam waktu timernya. Ya, jadi pastikan kalian mempersilahkan pasien keluar itu masih ada spend waktu gitu ya, untuk pencatatan yang lain-lain, misalkan ke Qube, ya. Kalau KIB kan otomatis kalian harus serahkan ketika pasien keluar. Ya, untuk yang lainnya misalkan Qube, cover rekam medis, kan itu kan mungkin biar si pasien tidak terlalu lama menunggu ya, nanti bisa dilakukan pencatatan setelahnya. Nah, itu pastinya harus di dalam waktu yang 10 menit ya. Ya, silahkan diingat-ingat lagi cara pencatatan untuk nomor rekam medis di cover ya, di Qube, catatan nama di Qube gitu ya. Cara pengisian untuk tanda tangan di general concern ya. Silahkan di ingat-ingat lagi. Udah cukup ya? Ada lagi nggak? Kebayang ya? Udah kebayang ya? Nanti kita ada pengarahan lagi langsung ya di ruangan untuk setiap ploternya ya. Jadi eh, silahkan kita nanti ketemu langsung di lab manual. Gitu. Yang dibawa masuk ke dalam ruangan ujian itu hanya ballpoint saja dan ini apa KTP KTP-annya ya. Jadi tidak perlu membawa yang lain-lain. Silahkan ada yang masih mau bertanya dulu. Ini sepertinya ada yang mau bertanya tapi sungkan. Tanya aja biar jelas. Jadi apa sih yang masih bingungnya apa nih? Atau kalian coba buka yang videonya dulu deh, putar-putar tuh. Oh, nanti jalan saya ke depan ruangan. Oh, nanti saya dipersilahkan duduk. Oh, nanti setelah itu saya membaca soal. Oh, nanti saya masuk ke ruangan ujian. Oh, setelah itu saya harus memperkenalkan diri, lalu melakukan pelayanan. Nanti setelah itu saya keluar ruangan ke ruang karantina 2. Gitu. Tadi kelompok 1 udah siap ya. Kelompok 1 dan kelompok 9 yang jam 1 untuk 50 menit pertama, nanti lanjut 50 menit kedua untuk kloter yang kedua dan selanjutnya. Baik, kalau memang sudah tidak ada yang mau ditanyakan, jadi Ibu anggap udah oke. Mohon maaf, Ibu izin bertanya. Ya, silakan. Dengan siapa ini? Dengan Dila, Ibu. Ibu mohon Ya, maaf izin. silakan. Kenapa, Ibu? Silakan, Dila.
Oke. Mau tanya apa? Kan di sini ada dialog yang nanyain jam itu, kan ada pilihan jamnya, Ibu. Tapi di sini tuh nggak ada. Apa di sistemnya itu kalau nggak ada berarti bebas aja tah? Apa gimana, Bu? Oke, iya. Iya, jadi nanti kalian lihat nih pada saat mengentri di ke polinya, di poli itu ada dokter siapa aja misalnya ya. Ya jadi kalian bikin simulasi lagi, cerita lagi ya. Misalkan ada yang pukul berapa dan pukul berapa kalau dokternya lebih dari satu ya, jadi ditawarkan ya. Jadi ini mau pelayanan yang pukul berapa dengan dokter yang siapa. Kalau cuma satu ya adanya kami dokter ini jam sekian ya, bisa ditambahkan ya. Berarti bebas ya, Ibu, untuk jamnya? Iya, jamnya bebas. Terima kasih, Bu. Ada lagi? Sudah ya? Ya udah kalau udah berarti Ibu cukupkan. Silahkan kalian bersiap, beristirahat dulu isoma ya. Berarti cukup ya. Kalau udah cukup berarti Ibu tutup untuk pertemuannya ya. Terima kasih banyak. Nanti setiap yang sudah selesai nanti silahkan untuk mengisi daftar hadir di lab manual nanti ya. Mungkin itu aja dari Ibu.